warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 2A dan 2B UPT SD Negeri 68 Gresik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat, semangat, dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi tema 6 subtema 4 pembelajaran 5. Muatan pelajaran yang akan kita pelajari adalah bahasa Indonesia dan PPKN. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, ayo kita siapkan alat tulis dan buku yang kita perlukan untuk belajar pada hari ini. Semangat ya belajarnya. Coba diperhatikan gambar tersebut. Nah, anak-anak, di halaman sekolah Siti terdapat banyak tanaman. Tanaman itu dirawat dengan baik oleh tukang kebun sekolah. Setiap siswa mendapat tugas merawat tanaman di dalam pot yang terdapat di dekat kelas. Siti, Beni, dan Dayu sedang mengamati tukang kebun bekerja. Nah, coba di sini ada sebuah percakapan. Coba kita praktekkan bersama-sama dengan intonasi yang tepat. Di sini ada Beni. Permisi Pak, apa yang sedang Bapak kerjakan? Bapak sedang mencabuti rumput liar di sekitar tanaman, Nak. Mengapa rumput liar harus dicabuti, Pak? Rumput liar harus dicabuti supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman di sekitarnya. Bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak? Caranya, cabutlah rumput liar hingga ke akarnya. Bolehkah kami membantu, Pak? Boleh, Beni. Jangan lupa cuci tanganmu setelah selesai. Baik, Pak. Nah, anak-anak, ketika kita mengajukan pertanyaan kepada seseorang, nah di situ kan kita mengucapkan kalimat tanya. Di situ ada penekanan-penekanan yang kita berikan di dalam kalimat tersebut, sehingga kalimat pertanyaan yang kita sampaikan kepada orang lain dapat diterima dengan baik, tentunya dengan intonasi yang tepat. Nah, anak-anak, coba kita jawab bersama pertanyaan di bawah ini. Di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan di atas? Coba kita lihat bersama-sama. Di pembelajaran sebelumnya, Bunia sudah pernah menerangkan macam-macam kata tanya dan fungsinya. Sekarang kita cari bersama-sama kata tanya yang digunakan pada percakapan di atas. Coba yang mana? Ya, yang pertama adalah kata tanya apa. Yang kedua, kata tanya mengapa. Dan yang ketiga, kata tanya bagaimana. Yang terakhir adalah kata tanya bolehkah. Nah, jadi jawaban nomor 1 adalah kata tanya yang digunakan adalah apa, mengapa, bagaimana, dan bolehkah. Sekarang ke soal nomor 2. Kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan? Nah, coba anak-anak lihat pada kalimat tanya, mengapa rumput liar harus dicabuti, Pak? Di situ tujuan Siti menanyakan hal tersebut untuk mengetahui sebabnya kenapa rumput liar itu harus dicabuti. Oleh sebab itu, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan adalah kata tanya mengapa.
Selanjutnya nomor 3. Kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan cara? Nah, anak-anak, coba kita lihat ke percakapan atau ucapan yang diberikan Dayu, yang diomongkan Dayu. Bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak? Nah, di situ Dayu menanyakan tentang cara bagaimana rumput liar itu tidak tumbuh lagi. Menggunakan kata tanya apa, anak-anak? Betul sekali, bagaimana? Jadi, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara adalah kata tanya bagaimana. Sampai di sini anak-anak paham? Kalau sudah paham, Buni akan melanjutkannya. Coba beri kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat di bawah ini. Di sini ada 5 kalimat. Coba kita ke kalimat pertama. Tanaman harus disiram secara teratur. Nah, coba kata tanya apa yang tepat untuk kalimat pertama? Iya, betul sekali, menggunakan mengapa. Mengapa tanaman harus disiram secara teratur? Menanyakan kenapa, sebabnya kok tanaman itu harus disiram secara teratur. Yang nomor 2, bagaimana? Karena menanyakan cara, bagaimana cara merawat tanaman tomat. Yang ketiga, cara juga, berarti juga menggunakan bagaimana cara menyiram tanaman yang baik. Nomor 4, tanaman membutuhkan sinar matahari. Kira-kira kata tanya apa ya yang digunakan? Ya, betul sekali, menggunakan kata tanya mengapa. Mengapa tanaman membutuhkan sinar matahari? Yang kelima, tanaman diberi pupuk. Ini juga menanyakan sebab atau alasan kenapa tanaman itu diberi pupuk. Berarti menggunakan kata tanya mengapa. Mudah sekali kan anak-anak? Selanjutnya kita lanjutkan. Coba kita simak bersama-sama. Setiap siswa kelas 2 ditugaskan untuk merawat tanaman yang ada di sekolah. Hal itu dilakukan di pagi hari sebelum masuk kelas. Siti dan Beni ditugaskan pada hari Senin. Dayu dan Lani ditugaskan pada hari Selasa. Lina dan Niko ditugaskan pada hari Rabu. Pada hari Rabu, Niko datang terlambat. Lina harus mengerjakan tugasnya sendirian. Coba kita bahas bersama ya. Pertanyaan nomor 1, ada 4 pertanyaan di sini. Bagaimana pendapatmu mengenai Niko yang terlambat? Yang kedua, apakah yang dilakukan Niko sesuai dengan tata tertib? Yang ketiga, apa yang terjadi jika Niko datang tepat waktu? Yang keempat, apa yang akan kalian lakukan jika ada teman kalian yang melakukan hal seperti Niko? Nah, coba kita jawab bersama ya anak-anak. Menurut pendapat kalian, Niko itu seperti apa? Niko tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik karena Niko tidak datang tepat waktu, datangnya terlambat sehingga Lina mengerjakan piket sendirian. Nah, jika Nino datang tepat waktu, maka piket kelas akan berjalan dan terselesaikan dengan baik dan Lina juga bisa dibantu Niko untuk menyelesaikan piket kelas. Jika ada teman yang melakukan hal seperti Niko, maka anak-anak bisa menegur atau mengingatkan Niko dengan cara yang baik. Jika Niko tidak bisa diingatkan dan tidak mau merubah, maka anak-anak bisa melaporkannya kepada guru kelas masing-masing. Seperti itu ya anak-anak ya.
Selanjutnya, pasangkan tata tertib sekolah berikut dengan manfaat yang tepat. Coba. Yang pertama, datang ke sekolah lebih pagi pada waktu piket kelas. Manfaatnya apa? Ya, manfaatnya adalah siswa dapat melaksanakan tugas piket dengan baik, tidak seperti Niko tadi ya, datangnya tidak tepat waktu, terlambat, sehingga teman yang piket bersama Niko mengerjakan tugas piketnya sendirian. Yang kedua, menyiram tanaman di dalam pot. Manfaatnya adalah tanaman tumbuh subur. Yang ketiga, menyapu kelas. Manfaatnya, kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Betul sekali. Yang keempat, menghapus papan tulis. Nah, bagaimana manfaatnya? Manfaatnya kegiatan belajar lancar karena guru selalu siap menggunakan papan tulis tersebut. Dan selanjutnya, yang nomor 5, mengatur rak buku di kelas. Manfaatnya, buku-buku tertata dengan rapi. Nah, ayo renungkan anak-anak bersama-sama. Apa yang anak-anak paling sukai pada pembelajaran hari ini? Coba nanti ditulis di buku tulis ya. Yang paling aku sukai pada pembelajaran hari ini adalah, dan yang masih sulit untukku. Mungkin dari segi apa yang belum aku mengerti, apa yang masih sulit atau tidak aku sukai pada pembelajaran hari ini. Nah, itu saja yang bisa Bunia sampaikan pada hari ini. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.